salam jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Sahabat Black Knight, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah mainan viral lato-lato yang sempat dilarang di Inggris. Akhir-akhir ini mainan jadul bernama lato-lato kembali viral setelah sekian lama ditelan bumi. Lato-lato sudah ada sejak tahun 1970-an di beberapa negara seperti di Inggris. Sejarah mainan viral lato-lato masuk di Indonesia sekitar tahun 1990 dan menjadi mainan anak-anak yang populer di masa itu. Di Inggris ada penyebutan yang berbeda-beda untuk lato-lato seperti clacker, clackers, click-clacks, whackers, bangers, ataupun knockers. Meski berbeda-beda, tetap merujuk pada mainan yang terdiri atas dua buah bandul yang dihubungkan dengan seutas tali, yang dimainkan dengan cara memukulkan kedua bandul tersebut. Lato-lato dimainkan dengan mengayunkan ujung tali yang menghubungkan dua buah bandul berbentuk bola. Kemudian setelah diayunkan, kedua bandul tersebut akan saling berbentur dan menimbulkan suara yang cukup memekakan telinga. Permainan ini cukup menyenangkan. Orang-orang yang memainkan lato-lato menjadi tertantang karena agar bandul bolanya berbenturan dengan stabil tidaklah mudah. Perlu konsentrasi dan fokus agar berhasil memainkan lato-lato. Berdasarkan catatan We Are Shot Devon di Torbay, sebuah kota kecil di negara Inggris, sekitar tahun 1971, mainan ini begitu populer di kalangan anak-anak dan remaja. Banyak produsen lato-lato yang meraup pundi-pundi keuntungan karena begitu laris manisnya di pasaran. Produsen-produsen lato-lato di Inggris berhasil memasarkan hingga ke luar negeri dan lato-lato bisa populer juga. Bahkan saking populernya, di Calcinatello, sebuah provinsi di Italia Utara, pada awal 1970-an ada kompetisi tahunan untuk penggemar lato-lato. Lato-lato mirip dengan senjata koboi. Tak semua yang populer itu baik seperti lato-lato ini, karena di balik kepopulerannya, lato-lato sempat menjadi permasalahan nasional di Inggris, membuat pemerintah setempat melakukan pengujian apakah lato-lato harus dilarang di negaranya. Ada beberapa dampak buruk yang ditimbulkan mainan ini, seperti pecahan bandul bola yang bisa melukai anak, bentuknya yang seperti senjata bisa disalahgunakan dan bisa membuat patah tulang. Suara berisik yang ditimbulkan lato-lato juga lumayan mengganggu orang di sekitar. Pada awal kepopulerannya, lato-lato membuat was-was orang tua di Torbay. Pasalnya bentuk lato-lato mirip dengan senjata koboi Argentina bernama bolas, sebuah senjata yang biasanya dipakai untuk berburu hewan lama. Para orang tua khawatir jika mainan tersebut dijadikan alat kenakalan anak-anaknya karena bentuknya yang mirip dengan senjata bolas, sehingga di taman bermain bisa terdapat kekerasan yang ditimbulkan lato-lato. Benar saja, banyak kekerasan yang ditimbulkan lato-lato. Beberapa anak-anak dilukai menggunakan lato-lato. Tak hanya itu, benturan yang cepat dari bola-bola membuat tulang tangan anak yang masih muda bisa patah. Alhasil, banyak sekolah yang melarang siswanya membawa mainan ini ke sekolah. Sahabat Black Knight, alasan lain sekolah melarang siswanya membawa lato-lato adalah karena ada kesalahan desain yang mendasar pada bahan yang dipakai. Plastik akrilik yang memiliki karakteristik seperti kaca, sehingga jika semakin lama terbentur bisa pecah dan pecahannya dapat melukai mata anak-anak. Menanggapi mudah pecahnya bahan yang dipakai untuk membuat lato-lato, produsen menggantinya dengan bahan plastik solid dan tidak mudah pecah, yakni dengan polistiren yang keras dan menghilangkan gelembung udara di dalam bola bandul lato-lato. Hingga akhirnya di tahun 1971 permainan ini lama-lama mulai memudar di masyarakat, sehingga para produsen lato-lato berhenti memproduksi dan memulangkan karyawannya. Setidaknya sekitar 170 pekerja di pabrik produsen lato-lato di Inggris terdampak dan menyisakan 400 juta lato-lato tak terpakai di gudang. Sahabat Black Knight, di Amerika juga pada tahun 1985 lato-lato masuk daftar 10 mainan terlarang dan paling berbahaya untuk anak-anak.
sejajar dengan mainan lab energi atom U-238, sebuah mainan yang menggunakan radioaktif uranium. Lato-lato di Indonesia. Sejauh ini lato-lato kembali populer di Indonesia setelah viral di TikTok. Sebelumnya, lato-lato awal masuknya di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Pada tahun tersebut, lato-lato menjadi mainan anak-anak masa itu. Namun, tidak se-booming sekarang yang didukung adanya sosial media. Setelah tahun 2000-an awal, lato-lato memudar kepopulerannya di Indonesia seolah-olah mainan itu bak ditelan bumi. Pada bulan November 2022, mainan ini tiba-tiba muncul kembali dan menarik atensi publik. Aplikasi TikTok lah yang membuat lato-lato viral dan kembali booming menjadi mainan anak-anak Indonesia. Karena seseorang yang mengupload video bermain lato-lato, kemudian ada pengguna TikTok lain yang tertarik memainkan lato-lato, akhirnya menimbulkan efek berantai dan lato-lato kembali dimainkan. Sahabat Blackneck, mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang sejarah lato-lato, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. See you next time. Bye.